Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rostini SPD dari SDN 20 Sintu, Kota Pariaman, ingin menyampaikan pelatihan mandiri saya di platform Merdeka Mengajar pada topik 1, Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar ada 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya mampu memahami dan mengenali karakteristik peserta didik. Namun, hal yang paling mendasar adalah harus terlebih dahulu memahami dan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dengan demikian, sebagai seorang pendidik, kita perlu 1. Mampu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan diri sebagai pendidik. Yang kedua, mengenali dan memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mampu membimbing murid menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, mampu menjadikan pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, mampu mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang keenam, mampu menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Tentu jawabannya adalah sudah, namun perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Hubungan mendidik dan mengajar. 1. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 4. Pendidikan bukan sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yang keenam, manusia merdeka yaitu manusia yang dapat mengatasi dan memerintah dirinya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sejatinya, murid diberi dasar pendidikan sesuai kodrat alamnya. Seharusnya, guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kita sebagai pendidik harus bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman. Untuk mewujudkan dan menjaga itu semua diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai azas trikon, kontinu, konvergensi, konsentris. Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergensi, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Konsentris,
kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Budi pekerti watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Teori konvergensi didasari atas dua dasar utama, yaitu satu, teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Kedua, teori negatif, yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat manusia merupakan kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan yang baik. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara terbagi dua, yaitu bagian biologis, bagian yang berhubungan dengan perasaan manusia, dan intelligible, kecakapan dan keterampilan kemampuan menyerap pengetahuan. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik seharusnya memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi yang berbeda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi peserta didik. Kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kedua, sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ingma dia mangun karso, di tengah membangun kehendak, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. 3. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Ki Hajar Dewantara berpesan,
Tuntunlah murid sesuai zamannya. Zaman sekarang, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru membimbing murid dengan pendekatan saintifik. Tuntutan pembelajaran abad 21. Satu, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Dengan demikian, tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.